Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 351. Dan malam hari ini kita kedatangan guru kita yang kita tunggu-tunggu selalu. Pastinya alhamdulillah pasti ada waktu untuk kita. Pak Wayan Mustika malam hari ini hadir. Boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan Mustika. Terima kasih Pak Dr. Wayan yang selalu menyempatkan waktu untuk Dialog Positif, dan bertepatan sama Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan spirit Nabi Muhammad ini menjadi semangat untuk kita untuk terus menjadi rahmatan lil alamin, untuk bermanfaat dan untuk berkasih sayang sesama makhluk dan ke seluruh semesta raya. So malam hari ini kita akan membahas topik yang tampaknya seru banget gitu ya. Tampaknya ini hal yang sangat-sangat menarik banget gitu, karena malam hari ini kita akan berbicara tentang mengalir bersama evolusi ruh. So tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini, Bapak Wayan Mustika. Pak Wayan, apa kabar Pak? Selamat malam Kang Abu, selamat malam semua. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wayan, terima kasih banyak atas waktunya, sudah menyempatkan lagi hadir ke Dialog Positif. Hatur nuhun. Dan malam hari ini kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk menyimak apa yang hendak disampaikan. Kepada Pak Wayan, dipersilahkan. Terima kasih Kang Abu, terima kasih. Selamat menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga berkah-berkah pembelajarannya bisa membantu kita mengalami proses evolusi roh bersama menuju kesadaran yang lebih tinggi. Izin Kang Abu, suara saya agak serak, jadi tapi ada sesuatu ingin menyanyi dari dalam. Jadi dengan suara serak, tapi ada sesuatu ingin menyanyi dari dalam. Mohon izin, nanti abaikan suara paraunya atau serak sumbang, abaikan. Tapi ini ada berkaitan dengan evolusi roh itu. Ada sesuatu yang ingin bernyanyi dari dalam, yaitu dari jiwa kepada pikiran. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh pikiran-pikiran kita, dan mengalami rasa yang sama bahwa jiwa kita sedang menyanyikan lagu ini. Ini lagu populer. Ingat ya, abaikan suara paraunya. Lagunya begini. Menunggu kamu. Ya. Bayangkan aku di sini mewakili jiwa kita yang sedang bernyanyi kepada pikiran. Bayangkan. Ku selalu mencoba. Ya. Jadi dengarkanlah aku, wahai pikiranku. Aku, sang jiwa dalam dirimu, sang jiwa dalam diri ini, akan selalu untuk mencoba, untuk menguatkan hati, untuk menguatkan diriku, menguatkan jiwa, menguatkan kesabaranku, menguatkan ketegaranku. Dari kamu yang belum juga kembali. Ya, aku menguatkan diriku pada engkau, wahai pikiranku, yang sudah terlalu lama pergi menjauh dari diriku, menjauh dari kesadaranku sebagai jiwa, pergi keluar entah kemana, mengejar impianmu yang tak terkejar, meraih cita-citamu yang tak teraih. Lalu kamu terjebak dalam penderitaan-penderitaan kehidupan duniawi ini. Dan ketika engkau sebagai pikiran mengalami rasa penderitaan, akulah yang juga merasakannya di dalam. Tapi ada satu keyakinan, tapi aku masih tetap memiliki sebuah keyakinan. Keyakinan itulah yang membuat aku bertahan, yang membuatku bertahan, tetap ada di dalam tubuh ini, tetap berusaha untuk menemanimu melewati perjalanan-perjalanan kehidupan ini, melewati penderitaanmu, melewati sukacita, melewati duka cita. Karena aku yakin bahwa penantian ini kan terbayar pasti, bahwa perjalanan panjangku dari kehidupan demi kehidupan, sambil menanti engkau mencapai kesadaranku sebagai jiwa, mencapai kesadaran semesta. Dan ketika tiba saat itu, disitulah penantianku tidak akan sia-sia. Semua penantianku akan terbayarkan lunas oleh pencapaian. Lihat aku, sayang. Lihat aku, wahai pikiranku, yang sudah berjuang. Aku sudah berjuang dari kehidupan demi kehidupan, melewati segala penderitaan ini,
menemanimu belajar di kehidupan ini, melewati segala gelombang dualitas, turut merasakan penderitaanmu sebagai pikiran dan perasaan, turut merasakan pengalaman-pengalaman kehidupanmu yang pahit dan penuh penderitaan. Aku sudah berjuang untuk tetap selalu ada di dalam tubuh ini, menemanimu sampai akhirnya tiba. Tapi sayang, terkadang engkau, wahai pikiran, mudah putus asa, mudah mengeluh. Sedang aku sebagai percikan jiwa, percikan semesta, menemanimu selalu di sini di dalam. Dan aku selalu berjuang. Menunggumu datang, menjemputmu pulang. Lihat aku sayang yang sudah berjuang, menunggumu datang, menjemputmu pulang. Aku akan tetap menunggumu di dalam. Menunggu engkau pulang dari bepergianmu keluar, mencari apa yang tak tercari, mengejar apa yang tak terkejar, mengumpulkan apa yang tak terbawa pulang ke dalam kesadaran. Tetapi kelak ketika tiba saatnya engkau pulang, aku akan membawamu pulang dalam kesadaran semesta yang tak terbatas. Ingat selalu, sayang, hatiku kau genggam. Ingat selalu, wahai pikiranku, engkau telah menggenggam hatiku sehingga derita yang kau rasakan adalah derita yang akan kubawa pulang. Sukacita yang kau bawa adalah sukacita yang akan kubawa pulang. Pengetahuan-pengetahuan yang kau bawa, itulah pengetahuan yang akan kubawa pulang. Karena hatiku kau genggam. Aku takkan pergi menunggu kamu di sini, dan aku tak akan pergi meninggalkanmu, meninggalkan tubuh ini, karena aku akan selalu ada di dalam untuk menunggumu pulang, membawa pengetahuan yang harus kubawa pulang ke rumah sejatiku. Jadi hari ini aku meminta kepada engkau, wahai pikiranku, kumpulkan apa yang akan kubawa pulang. Kumpulkan semua pengalaman rasa yang akan kubawa pulang. Berhenti mengejar apa yang tak akan terbawa pulang. Kumpulkan. Karena engkau adalah kekasih yang kubiarkan bepergian keluar, mengumpulkan benih-benih kesadaran untuk menjadikanku mengalami pertumbuhan kematangan dalam evolusi kehidupan ini, dalam evolusiku sebagai roh, sebagai jiwa dalam tubuh ini. Terima kasih kepada setiap pikiran yang mendengar ini, yang ada di setiap tubuh yang mendengar ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Wayan, teman-teman Ibu dan Bapak. Ini openingnya udah langsung dalam banget gitu ya. Ini luar biasa banget nih kalimat-kalimatnya. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa. Ya, oke. Kita lanjut sekarang dengan pesan. Lalu apa yang harus kita kumpulkan sebagai pikiran? Pertama, pikiran kita adalah kecerdasan semesta yang berdiam sebagai pikiran sadar yang bertugas mengumpulkan semua pengetahuan dengan rasionya, otak kirinya, lalu mengumpulkan semua pengalaman rasa dengan otak kanan, otak rasa, itu perasaan. Nah, kita ini di sini adalah tiga bersahabat, tiga bersaudara, tritunggal, tubuh, pikiran, jiwa. Kita tritunggal, tiga sahabat, tiga seperjalanan. Tubuh akan selalu mengalami evolusi untuk meningkatkan dirinya sebagai kendaraan yang harus siap menghadapi segala medan yang terus berubah. Jadi seperti kendaraan, kadang jalan yang berliku-liku, jalan yang kerikil lepas, dia harus menyesuaikan dengan itu. Ketika jalanan mulus, dia juga harus bisa menyesuaikan dirinya dengan itu. Begitupun tubuh ini ketika melewati perjalanan kehidupan yang penuh penderitaan, penuh gelombang sukacita, gelombang duka cita, di situ tubuh harus selalu siap untuk menghadapi proses seleksi dan proses seleksi alam ini yang memaksa dia harus beradaptasi sehingga dia bisa terus berjalan untuk menemani jiwa ini mempelajari kehidupan ini. Ketika tubuh kita gagal beradaptasi melawan seleksi alam ini, sebagaimana yang terjadi di saat sekarang,
di masa pandemi ini kita diajarkan tentang bagaimana terjadi seleksi oleh kecerdasan alam ini melawan kecerdasan tubuh kita. Apakah kecerdasan sel-sel semesta kecil tubuh kita ini menang, ataukah kita tidak lolos seleksi alam ini? Sehingga nanti kita akan membutuhkan tubuh baru lagi. Nah, tubuh kita bisa beradaptasi dengan segala virus-virus yang masuk, kuman-kuman yang masuk ke dalam diri kita, dengan mencoba beradaptasi terhadap perubahan-perubahan atau mutasi-mutasi yang terjadi pada virus itu. Dan ketika tubuh kita gagal menghadapi proses seleksi alam, kita bersedih, kita kecewa, kita marah, karena tubuh ini harus terhenti tugasnya gara-gara tidak lolos menghadapi seleksi alam, perubahan-perubahan, mutasi-mutasi virus ini. Kita kecewa, kita sedih. Tetapi ketika pikiran kita dengan kecerdasannya tidak mampu berproses mengalami evolusi, mengalami penyesuaian diri, beradaptasi dengan hadirnya perubahan-perubahan kehidupan ini yang membawa berbagai virus-virus akal budi yang kadang menyakitkan, yang kadang membuat kita marah, kadang membuat kita kecewa dengan kegagalan-kegagalan kita. Di situ bukannya kita bersedih karena kita kalah oleh seleksi alam yang menghadirkan virus-virus akal budi yang menyeleksi kesadaran kita. Kita malah marah. Jadi dari penolakan kita jadi marah, segala macam. Bukannya kita sedih atas kehilangan kemampuan kita beradaptasi, tapi kita malah tambah marah. Akhirnya yang terjadi, pikiran kita tidak melakukan tugasnya sebagaimana tugas evolusi tubuh. Ya, jadi kita kembali ke ilmu biologi. Tubuh makhluk hidup akan mengalami kemampuan untuk berevolusi kalau dia mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang diciptakan alam untuk melakukan seleksi. Gitu. Nah, apakah pikiran kita mampu juga berevolusi? Karena tidak mungkin sebuah HP yang hanya mengalami perubahan casingnya, sementara aplikasi-aplikasi kecerdasan software di dalamnya tetap saja demikian, tidak ada gunanya. Ya, jadi perubahan software harus diikuti oleh perubahan hardware yang semakin bagus, perubahan casing yang semakin bagus, sehingga sang pengguna menjadi lebih nyaman menggunakan sesuatu yang terus mengalami perubahan sesuai kebutuhan kekiniannya. Nah, ketika misalnya yang berubah hanya casing, tapi pikiran sebagai kecerdasan intelektual atau artificial intelligence yang diciptakan manusia, atau pikiran kita ini tidak mampu berubah, berevolusi mengikuti evolusi tubuh kita, sia-sia. Jadi tubuh kita saat ini adalah tubuh yang sudah sukses melewati evolusi, adaptasi, seleksi dari kehidupan demi kehidupan. Jadi tubuh kita saat ini adalah DNA yang sudah mengalami proses adaptasi dan seleksi sehingga berevolusi. Tubuh kita yang belum. Sehingga sia-sialah jiwa kita, roh kita yang turun kembali ke dalam tubuh baru ini untuk meningkatkan kesadaran dirinya, melewati proses-proses seleksi-seleksi kehidupan ini, pembelajaran hidup ini. Ketika pikiran kita tidak menyiapkan diri untuk mampu beradaptasi dan berevolusi. Jadi belum kita bicara tentang evolusi roh. Karena evolusi roh akan terjadi secara alami, evolusi tubuh akan terjadi secara alami, tetapi sayangnya evolusi kecerdasan pikiran kita harus kita lakukan sendiri secara aktif, tidak bisa secara alami. Tidak bisa secara alami, harus kita lakukan proses beradaptasi. Proses adaptasi pikiran ini dimulai dari kemampuan kita menerima berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan ini. Tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak protes, tanpa banyak caci maki dengan perubahan-perubahan kehidupan. Karena ada satu hal yang tidak mungkin kita halangi, yaitu perubahan. Tidak bisa kita halangi perubahan. Kita tidak bisa mencegah musim hujan datang mengubah musim kemarau atau sebaliknya. Tapi tubuh kita hanya perlu belajar mengikutinya. Begitupun pikiran kita. Tidak akan bisa kita menghalangi pikiran manusia akan terus maju ke tingkat-tingkat kecerdasan yang lebih luas, lebih mendalam. Ketika kita menutup diri terhadap pengetahuan, maka kemampuan pikiran kita untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan seleksi alam di tingkat kecerdasan ini akan membuat kita gagal sebagai pikiran. Sehingga akhirnya sang jiwa yang terlahir dalam tubuh ini akan selalu berjuang menunggu sang pikiran pulang membawa kesadaran. Nah, itu cerita kembali di lagu tadi. Nah, jadi dalam konsep ini, evolusi roh itu harus dibantu oleh pikiran kita. Karena pikiran kita yang di dalamnya ada perasaan berfungsi sebagai
sarana untuk kita melewati sebagai jiwa melewati proses pembelajaran kehidupan ini. Jadi karena di pikiran kita ada energi, di tubuh kita ada materi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada materi fisik tubuh kita ini mengikuti perubahan-perubahan pada materi alam di bumi ini, di alam ini. Sedangkan pikiran kita sebagai energi atau kemampuan melakukan usaha akan terus berevolusi mengikuti kecerdasan-kecerdasan yang harusnya dipelajarinya untuk melewati proses evolusi ini. Kalau tidak, maka sedikit saja ada masalah, pikiran kita menyerah, lalu memisahkan tubuh dengan jiwa, dengan bunuh diri atau depresi, dan menyebabkan tubuh tidak lagi mampu melakukan apa yang seharusnya mampu dia lakukan. Karena kecerdasan kita shutdown. Jadi seperti komputer. Sebaru-barunya komputer, sebagus-bagusnya komputer, kalau kecerdasan di dalamnya error dan shutdown seperti pikiran kita yang menyerah untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan kehidupan, ya, tidak siap berubah dari sukacita menuju dukacita, tidak siap berubah dari memiliki power menjadi post power, sehingga akhirnya kita terus-menerus mengalami kegagalan demi kegagalan. Sebagaimana kita tidak siap beranjak dari anak-anak ke remaja, tidak siap beranjak dari remaja ke orang tua, tidak siap beranjak dari orang tua menuju kematian. Sehingga akhirnya pikiran kita yang tidak pernah siap itu kemudian tidak pernah menghargai waktu yang diberikan. Maka pikiran kita tidak pernah mampu melihat present, there is a present in a present time. Itu yang tidak pernah akhirnya kita bisa pahami setiap hadiah yang datang di kekinian. Hadiah dari sang waktu. Ya, present time, present from time. Jadi hadiah dari sang waktu di waktu kekinian kita tidak mampu ditangkap oleh pikiran kita karena dia tidak bisa siap untuk berubah. Selalu dia katakan, dulu saya bahagia, sekarang kenapa begini? Ya. Dulu dia bahagia ketika jomblo, lalu berpikir nikah sepertinya akan berbahagia. Ketika masuk pernikahan di awal-awal dia sudah berubah dari sendirian menjadi berdua, lalu dari berdua kemudian menjadi konflik. Jadi selalu kita tidak siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Akhirnya pikiran kita yang tidak siap menghadapi perubahan akhirnya terseleksi. Ketika pikiran terseleksi, dia muncul stres, depresi, atau ketika kita tidak siap menghadapi perubahan dari tidak ada pandemi menjadi pandemi, kita banyak mengeluh, kita banyak diliputi kecemasan, kita banyak diliputi oleh fobia, bahkan ada yang fobia dengan situasi sekarang. Jadi ada banyak hal yang kemudian muncul. Nah, inilah yang paling sering terjadi. Yang paling sering terjadi bukanlah kegagalan tubuh kita beradaptasi. Faktanya apa? Banyak tubuh yang sudah berhasil melewati masa pandemi ini, tetapi pikirannya tidak berhasil melewati kecemasannya. Banyak kita lihat. Jadi ada banyak survival dari pandemi ini, tetapi masih membawa kecemasannya. Ya, masih membawa kemarahan, masih membawa ketidakpercayaan. Ya, sementara tubuhnya sudah dengan cepat beradaptasi, persis seperti hewan-hewan beruang di kutub. Ada saat ketika salju tiba, dia mengubah warna kulitnya, warna bulu menjadi putih. Ketika hilang salju, musim gugur, musim biasa, dia berubah kulitnya, bulunya menjadi coklat sesuai dengan tanah. Dengan cepat dia berubah mengikuti perubahan alam. Tapi pikiran kita selalu gagal untuk beradaptasi secepat tubuh kita beradaptasi dan berevolusi. Sehingga bagaimana mungkin roh kita akan gampang mengalami evolusi yang membuat dia terus mengalami proses-proses peningkatan kesadaran. Ya, karena apa? Karena jiwa kita harus terus-menerus menemani pikiran yang menderita oleh perubahan, menderita oleh kenyataan yang berbeda dari apa yang dulu dimilikinya. Sehingga alih-alih evolusi roh terjadi secara alami, mengalir, yang terjadi adalah jiwa kita, roh kita harus menemani pikiran kita berevolusi secara lambat sekali oleh ketidakmampuannya beradaptasi menghadapi perubahan. Nah itu. Jadi dalam pelajaran kali ini yang kita pentingkan adalah bagaimana pikiran kita beradaptasi lebih cepat. Bahkan pikiran kita lah seharusnya lebih cepat berevolusi dibandingkan tubuh kita. Karena tubuh kita beradaptasi mengikuti apa yang pertama kali masuk melalui penglihatan, apa yang pertama kali masuk melalui pendengaran kita. Jadi dari pendengaran, dari penglihatan, pikiran kita berproses menciptakan kecerdasan yang memerintahkan sel-sel tubuh melakukan proses perubahan kecerdasan untuk segera beradaptasi. Sayangnya terbalik, Kang Abu. Terbalik.
Ya, tubuh pikiran kita malah lebih lambat mengalami proses evolusi. Sehingga itu tadi, tubuh kita sudah segar, sudah sehat, harusnya pikiran masih terbelenggu oleh kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran. Sehingga dia menjadi penghambat bagi evolusi roh dan evolusi tubuhnya sendiri. Ya, kira-kira seperti itu proses yang kita alami. Jadi ketika ingin mengalir, kita harus sadar bahwa yang menyebabkan air itu mengalir adalah karena terjadi perubahan ketinggian. Jadi yang menyebabkan evolusi roh itu kita bisa ikuti secara mengalir adalah ketika kita siap untuk mengikuti perubahan. Kalau kita tidak siap mengikuti perubahan dari tinggi ke rendah, dari miskin ke kaya, atau dari kaya ke miskin, atau dari punya menjadi tidak punya, dari sehat menjadi sakit, atau sebaliknya. Kalau kita tidak siap mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi, maka kita tidak akan siap untuk mengalir. Baik mengalir bersama evolusi tubuh, mengalir bersama evolusi pikiran, maupun mengalir bersama evolusi roh kita. Karena kita tidak siap mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, karena kita tahu mengalir, ya, air mengalir ke tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Angin mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Api juga mengalir dari tempat yang tekanan lebih tinggi ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Semua harus mengalir ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Jadi kalau kita punya pekerjaan yang memberikan kita tekanan yang tinggi, dan ketika tubuh kita, jiwa kita menginginkan kita istirahat ke tempat yang bertekanan lebih rendah, harusnya kita mengalir ke situ. Rest, istirahat. Jangan mengejar sesuatu yang tidak akan kita bawa pulang. Jadi ketika jiwa kita ingin mengumpulkan pengetahuan yang banyak untuk dia bawa pulang, jadi seluruh pengetahuan semesta ingin dia bawa pulang, pikiran harus segera mengalir dari merasa tahu menjadi merasa tidak tahu, dari tinggi ke rendah. Kalau tetap di ketinggian, maka pikiran kita yang merasa sudah tahu terjebak dalam keangkuhan, terjebak dalam merasa sudah tahu, lupa untuk mengalir, untuk merasa diri belum tahu apa-apa, selalu ingin tahu. Seperti Kang Abu yang selalu membiarkan pikiran untuk tetap merendah, sehingga membantu orang-orang menerima pengetahuan-pengetahuan dari yang lebih memiliki untuk dibawa turun kepada kita semua di sini. Nah, artinya seperti itulah ketika kita ingin mengalir. Siapkan diri untuk berubah dari tahu menjadi tidak tahu. Dari merasa sudah paham untuk kembali kosong dalam pemahaman. Sehingga kita menjadi menerima. Begitu kita tertutup, terkunci, kafir, maka kita tidak akan bisa menerima hal-hal baru yang seharusnya kita dapatkan sebagai bahan-bahan kita berevolusi. Jadi evolusi dimulai dari penerimaan terhadap perubahan, lalu beradaptasi dengan perubahan, sehingga akhirnya dengan kecerdasan kita beradaptasi, kita bersahabat dengan setiap perubahan. Ya. Jadi orang yang bersahabat dengan cuaca gelap, ya, suasana gelap, matanya bisa mampu melihat di kegelapan. Orang yang mampu beradaptasi dengan tempat yang penuh cahaya matahari yang bisa berbahaya, dia menerima perubahan kulitnya menjadi gelap. Jadi orang yang jauh dari cahaya matahari, dia pun harus menerima kulitnya menjadi lebih pucat, kekurangan pigmen. Itu semua harus kita terima. Karena itulah cara kita beradaptasi secara tubuh dan secara jiwa. Kita harus menerima bahwa jiwa kita tidak hanya membutuhkan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan laku, kebaikan-kebaikan sifat, kebaikan-kebaikan tindakan, itu hanya berlaku di sini. Yang kita butuhkan adalah lebih dari itu. Kebaikan bagus, tapi lebih dari itu. Kita harus memiliki kesadaran. Itulah evolusi roh kita. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari baik menjadi tidak baik menjadi baik, kemudian dari tidak sadar menjadi sadar, dan seterusnya. Ini yang harus kita temani sebagai pikiran. Menemani sang roh mengalir melalui evolusinya, agar dia mengalami proses menuju kesadaran semestanya yang lebih tinggi. Karena setiap benih harus tumbuh menjadi pohon sebagaimana asalnya. Setiap benih-benih jiwa semesta harus diizinkan mengalir dalam prosesnya untuk mencapai dirinya sebagai induk semesta itu sendiri, sebagai ayah ibu semesta. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Kira-kira seperti itu pembukanya dulu, supaya kita bisa lebih banyak berdiskusi dalam proses ini. Jadi,
Mudah-mudahan bisa dipahami agak mendalam sedikit. Oke, luar biasa sih Pak Wayan. Terima kasih banyak. Yang paling jelek banget sih tadi ketika ada statement dari Pak Wayan bahwa berhenti mengejar apa yang tidak dibawa pulang gitu. Itu sesuatu hal yang benar-benar esensial banget gitu. Terima kasih Pak Wayan. Itu message-nya dapat banget dan kena banget. Nah, tadi pemaparan Pak Wayan mengatakan bahwa kita ini tritunggal gitu ya, 3 menjadi 1 dari konteks tubuh, pikiran, dan jiwa gitu. Di mana jiwa dan ruh itu adalah alami, tubuh juga adalah alami, dan pikiran ini adalah manual lah. Kalau saya tulis di sini adalah manual karena dia kondisional gitu. Nah, apa yang terjadi ketika alamiah tubuh dan ruh itu terus berkembang, tetapi pikiran itu nggak bisa beradaptasi gitu Pak Wayan? Apa sih indikator parameter ketika pikiran saya itu belum selaras dengan alamiahnya jiwa dan tubuh gitu? Gimana Pak Wayan? Ya, jadi ketika tubuh kita berubah mengikuti proses-proses perubahan yang terjadi di alam ini, maka dia akan terus bisa aktif. Dia bisa aktif. Seperti gini, hewan-hewan yang biasanya tidak bisa melihat malam, tapi karena harus mengejar mangsanya di malam hari, dia berubah, mampu melihat di malam hari. Sehingga karena dia berubah dan mampu melihat di malam hari, dia bisa aktif di malam hari. Nah, kera itu ada kera di daerah Jepang, di air panas, di sumber air panas di Jepang, yang awalnya tidak bisa berenang. Kemudian karena terus-menerus diberikan nasi, dilemparkan nasi yang masuk ke dalam air panas, kemudian dia bisa menyelam, anak-anaknya bahkan sudah bisa menyelam mengambil makanan itu yang dijatuhkan ke dasar air panas itu. Artinya apa? Dulunya dia tidak aktif. Ketika dilemparkan makanan yang jatuh ke ini, dia nggak aktif karena dia tahu dirinya nggak bisa. Tapi setelah dia bisa beradaptasi, dia tetap aktif. Dimanapun dijatuhkan, dia bisa tetap aktif. Artinya tubuh yang sudah mengalami evolusi, beradaptasi dengan perubahan itu tidak akan mengganggunya, tidak akan membuatnya diam, tapi membuat dia terus bergerak melayani sang jiwa. Nah, karena tugas tubuh adalah melayani sang jiwa. Dan ketika pikiran sudah mampu beradaptasi, maka pikiran yang tadinya tidak mampu bergerak apa-apa juga akan terus bergerak untuk aktif melakukan pelayanan terhadap jiwanya. Karena begini, karena di dalam diri Tritunggal ini, di dalam Tritunggal ya, di luarnya lagi adalah Tuhan sebagai jiwa semesta. Di dalam Tritunggal ini, jiwa kita adalah Gusti bagi pikiran kita. Pikiran kita adalah kawulonya. Sebaliknya, pikiran kita adalah Gusti bagi tubuh kita. Tubuh kita kawulonya, rakyatnya di situ. Ya. Jadi, sedangkan jiwa kita adalah kawulo dari Gusti Allah. Sehingga manunggaling kawulo Gusti bukan saja manunggaling antara jiwa kita dengan jiwa semesta raya. Tapi manunggaling antara pikiran yang selaras dengan tugas yang diberikan oleh Gustinya, yaitu jiwa. Dan tubuh juga mengikuti apa yang ditugaskan oleh pikirannya. Sayangnya tugas pikiran sebagai pikiran sebagai kawulo dari Gusti jiwanya sudah sering diberikan inspirasi, aliran-aliran pengetahuan kebenaran. Tapi sayang, si pikiran ini sebagai kawulo dari Gusti jiwa dalam dirinya lebih banyak mengikuti perdana menterinya. Ego negatif dalam dirinya, sehingga rakyatnya yaitu tubuh ini kewalahan menghadapi kekacauan dari pemerintahan yang dipegang oleh sang Gusti bernama pikiran. Kacau lah dia. Sehingga manunggaling kawulo Gusti adalah menyatunya, selarasnya, harmonisnya perintah dari jiwa kepada pikiran, perintah dari pikiran kepada tubuh. Ya. Karena betapapun juga di puncak semua itu, tubuh ini bertugas melayani sang jiwa. Dia abdinya, abdi di luar, pikiran abdi dalam. Ini begini, seperti itu kira-kira abdi yang ada di dalam. Nah, kemudian ketika pikiran dipenuhi kecemasan, akhirnya tubuh harus melayani kecemasan dari pikiran. Ketika pikiran marah, tubuh harus melayani kemarahan pikirannya, pemimpinnya, gustinya. Jadi ketika pikiran dipenuhi hal-hal negatif, tidak mampu berubah menghadapi tidak mampu beradaptasi mengikuti perubahan-perubahan, sehingga muncul reaksi-reaksi ego, entah fight atau flight. Akhirnya si tubuh ini tidak lagi sanggup melayani tuan utamanya, ya, sang pemilik dirinya, yaitu sang jiwa. Akhirnya apa? Gara-gara pikiran dan tubuh tidak manunggal. Akhirnya pikiran tidak menunggal dengan jiwa. Gara-gara itulah terhambatlah manunggaling kawulo Gusti antara jiwa dengan Tuhan. Itu. Jadi di situ dia menghambat semuanya. Itu yang terjadi. Kenapa kita lama sekali
Ya, tapi aku akan terus berjuang menunggumu pulang. Itu kata jiwa dalam lagunya Anji, menunggumu. Iya, iya. Luar biasa Pak Wayan, itu perumpamaan Kawulo Gusti itu baru ngeh banget Pak Wayan. Terima kasih banyak, itu keren banget. Nah, sekarang yang agak lebih deep gitu ya. Tadi di lirik lagu Anji nanti ada yang pengen saya tanya juga tentang penantian tak sia-sia gitu ya, tapi nanti saya mau simpan di belakang gitu karena ini jauh lebih bisa relate dulu gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa Allah Tuhan gitu ya, Tuhan ke jiwa, jiwa ke pikiran, pikiran ke tubuh, garis ke bawahnya adalah Gusti, 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 ke bawahnya adalah Kawulonya. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Wayan, apa parameter indikatornya ketika si jiwa ini benar-benar lagi jadi Gusti gitu, bahwa pikiran tuh benar-benar jadi kawulonya gitu? Apa yang dirasakan, apa yang di kita sadari, karena kan antara pikiran yang jadi Gusti ataupun justru malah jiwa yang dijadikan dalam tanda petik hambanya gitu ya, dalam tanda petik, atau kawulonya, itu kan mungkin ada ketidaksadaran gitu, atau dalam bahasa gampangnya menuhankan ego gitu misalkan. Nah, parameter indikator apa sih yang kita bisa rasakan betul bahwa si jiwa ini sedang jadi Gusti beneran untuk menyatukan, mengahadkan, mentauhidkan sama Tuhan itu sendiri gitu? Silakan. Gini, ada momentum di mana ya ketika pikiran bisa diam dalam meditasi. Ketika pikiran bisa diam dalam meditasi, ini pelatihan memang. Di situ tubuh kita akan bisa digerakkan oleh sang jiwa. Ya, ini memang butuh. Jadi tidak bisa diceritakan. Ini sesuatu yang harus dialami lewat pelatihan. Akan tiba saat pikiran kita bisa kita diamkan, lalu terjadi percakapan antara jiwa dengan tubuh kita sebagai Gusti di dalam. Dia bisa menggerakkan tubuh untuk melakukan penyembuhan dirinya. Di luar kemampuan pikirannya. Jadi di luar pikiran sadarnya, terjadilah sesuatu yang menyebabkan proses yang tidak mampu dimengerti oleh pikiran sadar. Karena disuruh begini sama, anggaplah pikiran sadar itu direkturnya, jiwa itu komisarisnya, pemilik saham tubuh ini gitu. Tiba-tiba kemudian pikiran disuruh diam. Pikiran disuruh diam. Nah, contoh pikiran sadaran diam ketika kita tidur. Ketika kita tidur, pikiran sadar kita diam. Lalu ketika jiwa kita ingin menyampaikan sebuah pesan kepada tubuh kita, dia menyampaikan. Nah, pada orang-orang yang sudah menyambung, sudah bisa pikirannya menjadi kawulo bagi Gustinya, itu pikiran kita tidak mampu melakukan perlawanan apa-apa ketika sang jiwa menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Entah dia bergerak melakukan kebaikan, entah bergerak melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti. Itu bisa terjadi. Tapi ini akan dialami oleh pikiran-pikiran yang sudah terbiasa untuk mendiamkan dirinya, untuk mendiamkan egonya, lalu mendiamkan dirinya. Tapi jangan kata mendiamkan diri, mendiamkan egonya, susah pikiran banyak orang. Jadi kalau kita sudah terbiasa mendiamkan ego, kita mengerti, oh, kamu ego, kamu diam sebentar. Saya tahu kamu mengeluarkan pembenaran, jangan mengganggu. Ya, sehingga kalau pikiran sudah terbiasa mengendalikan egonya, mengetahui bahwa yang keluar dalam dirinya ada bisikan-bisikan pembenaran ego, dia bisa stop. Dan dia mencoba mengeluarkan pengetahuan dirinya. Lalu dia juga sadar, ini bukan ini yang saya maksudkan. Dan dia mendapatkan pengetahuan dari yang lain. Di situ dia tahu bahwa, oh ini, ya sesuatu yang tak terduga sedang terjadi. Karena disitulah kecerdasan jiwanya melakukan sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh pikiran itu sendiri. Nah, yang paling nyata bahwa Gusti jiwa itu sebagai Gustinya dan pikiran tidak bisa berbuat apa-apa, itu kadang-kadang adalah ketika ada orang yang meninggal mendadak atau apa itu. Bukan tubuhnya sakit, tubuhnya tidak sakit, pikirannya tidak ingin mati, tetapi sang jiwa pergi begitu saja, meninggalkan tubuh yang dia miliki. Nah, di situ kemudian dalam situasi seperti itu dia juga punya kuasa bahwa pikiran yang masih ingin hidup, tubuh yang masih sehat, tapi ketika jiwa ingin pergi, ya sudah pergi saja, meninggalkan tubuh ini dan terjadilah kematian. Itu contoh ketika jiwa menggunakan kuasa yang model itu. Atau kadang-kadang jiwa mengeluarkan kuasanya, mengalirkan pengetahuan pada pikiran, sehingga pikiran yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu dari pengetahuan yang datang dari jiwanya. Itu ketika instruksi datang dari sang jiwa, sang roh di dalamnya. Nah, dan itu hanya terjadi ketika itu tadi. Ya seperti dalam diskusi, dalam apapun, ketika moderator, pikiran itu kan moderator. Ketika moderator diam, pembisik-pembisik yang suka ribut berupa ego-ego juga diam. Jadi semua tiba-tiba mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang jiwa di dalam. Nah, di situ. Nah, itu contoh ketika kita mengalami itu. Nah, ada lagi pengalaman-pengalaman deja vu.
Dejavu salah satu pengalaman yang di mana pikiran kita tidak pernah mengerti apa yang terjadi, kemudian tiba-tiba dia mengalami itu. Dari mana pikiran bisa mendapatkan pemahaman seperti itu? Ya oke lah, banyak yang meneliti tentang dejavu dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai persepsi ilmiah. Boleh lah, tapi kan suatu ketika akan terus terjadi. Tapi ada juga yang meyakini bahwa dejavu adalah ingatan dari jiwa yang pernah melihat kehidupan yang akan datang ketika dia ada di kehidupan sebelumnya. Nah, jadi ada saatnya otak ini kan hanya organ. Jadi otak ini hanya organ, seperti komputer dia hanya organ yang bisa berpikir sendiri, tetapi dia bisa berpikir melalui penggunaan oleh sang jiwa, sang pengguna itu sendiri. Nah, ketika sang jiwa mengatakan shutdown, dia shutdown sendiri. Tapi ada saatnya si pikiran itu sendiri, artificial intelligence yang di dalam komputer itu, dia menguasai dirinya sendiri, ada begitu. Tinggal yang stres itu pikiran, yang memakai yang stres. Ini mau pakai, ini kok nggak bisa ya? Disuruh gini nggak bisa ya? Nah itu ketika dia yang berkuasa. Tapi kalau kita lagi marah nih, pengguna lagi marah, mau dia masih hidup, mau juga udah tutup, mati tinggalin aja sudah. Nah itu seperti jiwa yang meninggalkan tubuhnya. Ya, atau ketika jiwa udah berkuasa, dia bisa mengubah segala sesuatunya. Seperti itu kira-kira. Kamu komputer tuh harusnya nurut banget sama usernya gitu ya. Usernya pengen pakai MS Word, pakai Zoom gitu. Tapi tiba-tiba di dalamnya ada chaos, di dalamnya ada bugs, ada apa dan lain-lain, dipencet apa jadi error. Nah, itu mungkin yang terjadi ketika si pikiran menjadi Tuhan gitu ya, dalam tanda petik si pikiran tidak menjadi kaulo bagi jiwanya gitu ya Pak Wayan ya. Ketika komputer itu terlanjur mendownload virus-virus. Yes. Jadi ketika pikiran kita mengizinkan terdownloadnya virus-virus akal budi yang datang dari doktrin-doktrin yang tidak benar, ajaran-ajaran pembenaran, sehingga terjadilah kekacauan di dalam diri kita. Sehingga kekacauan terjadi, si user mau memakai gini, ya sudah kacau balau sistem di dalamnya. Ya, akhirnya yang terjadi, I need a new one. Oke, Pak Wayan, bisa nggak saya punya nggak tahu ya, tadi tiba-tiba kepikiran aja, kalau tubuh itu adalah alamiah dan tubuh itu adalah terjadi dengan apa ya, dengan semestinya gitu. Yeah. Apakah bisa pikiran ini justru yang membuat tubuh ini tidak bekerja semestinya, sehingga kenapa tubuh bisa jadi sakit karena pikiran yang meng-hijack tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri gitu. Apakah ada kaitannya ke situ nggak Pak Wayan? Silakan. Bisa Kang Abu, bisa. Karena tubuh itu pikiran itu disebut mempunyai kuasa, energi di situ. Energi, kemampuan melakukan usaha. Di situ terkumpul kecerdasan yang bisa memerintahkan tubuh kita untuk menciptakan, untuk memelihara, untuk melebur. Ya. Kalau tidak ada perintah dari pikiran sadar kita, maka tubuh akan melakukan apa yang alami. Ya. Tapi kalau diberikan perintah, dia bisa melakukan sesuatu. Contoh begini Kang. Normalnya kita tidak bisa melewati tembok yang tinggi. Ada ketakutan lewati tembok yang tinggi. Tapi coba lihat sekumpulan orang-orang yang berjudi. Ketika mendengar suara tembakan senapan dari polisi, tiba-tiba pikiran yang takut itu membuat tubuhnya bisa melompati tembok yang tinggi, bahkan menyeberangi danau walaupun sungai walaupun tidak bisa berenang. Ketakutan bisa menyebabkan tubuh yang tadinya lemah tiba-tiba bergerak sedemikian rupa. Atau pikiran yang frustasi tiba-tiba menghancur leburkan seluruh kemampuan tubuh melakukan usaha. Kenapa? Energi adalah kecerdasan. Jadi gini, kecerdasan mempunyai kemampuan melakukan usaha disebut energi. Energi memadat menjadi materi atau fisik. Tubuh fisik kita ini bergerak oleh karena energi. Energi kita ini sebuah kemampuan melakukan usaha ditentukan oleh kecerdasan. Kalau kecerdasan pikiran kita menjadi kebodohan, ya, hal-hal yang gelap, kebodohan itu kegelapan, takut, cemas, marah dan sebagainya, tiba-tiba dia akan kehilangan energi, kehilangan kemampuan melakukan usaha, maka wujud dalam materinya pun kehilangan usaha, kemampuan melakukan usaha, tidak bisa bergerak, menjadi lumpuh dan sebagainya. Ya, itu sebabnya pikiran bisa menyebabkan dia bersemangat, pikiran juga bisa menyebabkan dia mati, karena pikiran kita menyimpan saklarnya, on-off-nya. Oke. Apakah juga ada kaitannya dengan menuanya seseorang, menurunnya energi juga, supaya si energi fisiknya semakin turun untuk bisa lebih naik lebih kepada energi dalam atau spiritualnya? Apakah berkaitan sama itu nggak, Pak Wayan, kira-kira? Pada akhirnya, ketika pikiran kita terus menerus remaja, dan dia memaksa tubuh untuk mengikuti keremajaannya, untuk mengikuti ambisi-ambisinya,
akhirnya karena begini. Kalau diibaratkan Tritunggal tubuh pikiran jiwa ini, diibaratkan jiwa adalah bapak, tubuh adalah ibu. Karena tubuh ini materi itu meter itu mother, jadi dia tubuhnya ibu. Pikiran kita ini adalah anak-anak yang selalu penasaran, ingin main-main, ingin mengejar ini, ingin tahu itu, sampai tubuh harus menemani, jiwa harus menemani si anak kecil ini kemana-mana, diantari si anak kecil ini. Padahal maunya si orang tuanya ini, jiwa dan tubuh, ayah dan ibu semesta kecilnya ini, supaya si pikiran itu beranjak dewasa. Kenapa? Ketika dia beranjak dewasa pikiran, maka pikiran yang beranjak dewasa inilah yang nanti akan merawat ibu dan jiwanya yang akan menua. Itu. Nah, tapi ketika dia tetap remaja, akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika ibunya mengatakan begini, ibu sudah nggak sanggup lagi. Ibu nggak sanggup lagi menemani keremajaanmu. Sekarang pilihannya begini, ibu akan menua, akan menghambat ambisimu. Pertanyaannya, kamu mau mengerim apa memaksa? Kebanyakan yang terjadi itu sekarang sudah selesai, sudah menua, tubuhnya mengalami post power syndrome, pikiran juga mengalami post power syndrome. Akhirnya tubuh sudah menua, pikiran masih memaksa, lupa untuk kembali ke dalam. Oke, kita sudah menua. Kamu jangan lupa menua bersamaku. Karena ketika aku menua dan aku harus mati, jiwa akan pergi. Kamu mau sama siapa di sini? Ditanyain anaknya itu, tanyain si pikiran itu. Ayo menua bersamaku. Sehingga nanti ketika ibu harus pulang kepada ibu pertiwi, tubuh ini pulang kepada ibu pertiwi, kamu nanti pergi sama ayahmu, cari ibu baru nanti. Cari ibu baru, cari tubuh yang baru nanti. Ya, yang akan lahir dari tubuh bumi lagi. Gitu. Sehingga nanti berkembang lagi. Supaya nanti kalau ada bagian-bagian yang keremajaanmu kamu belum selesaikan di sini, selesaikan di kehidupan berikutnya. Iya. Nah, tapi jangan lupa untuk bertumbuh matang. Gitu. Karena kalau kamu tidak bertumbuh matang, bagikan buah yang tidak matang, ketika jatuh lagi ke bumi, kamu tidak akan bisa tumbuh. Karena hanya biji-biji yang matang akan bisa tumbuh kembali menjadi pohon baru. Ketika pikiran sebagai benih yang belum mau mematangkan dirinya, kelak ketika setelah kematian dia ingin jatuh kembali ke kehidupan bumi untuk bertumbuh lagi, akan sulit baginya untuk bertumbuh dengan ketidakmatangannya sebagai benih atau biji. Ya, diingatkan lagi sama tubuh ini, ingatkan kembali kita sama ibu. Sehingga nyanyiannya dulu, masih ingat nyanyiannya dulu? Iya. Putri Cening Ayu itu ya. Cening Ayu, diikat lagi. Nah, anakku yang ayu di dalam, ngijeng cening juma, diam di dalam. Ibu mau ke pasar dulu, berbelanja dengan penglihatan, dengan panca indera, ibu berbelanja segala macam pengetahuan untuk bertumbuhnya kamu supaya menjadi lebih matang. Oke, Pak Wayan, ini well note banget Pak Wayan. Terima kasih, ini banyak banget sesuatu yang benar-benar jadi clear gitu, luar biasa. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, ini ada beberapa lagi. Banyak banget sih sebenarnya yang pengen diceritain dan pengen ditanyain, tapi kita berbagi ya. Teman-teman yang di Instagram Live, yang di YouTube, yang di Zoom, silahkan. Ini mumpung ada Pak Wayan, boleh berkontribusi untuk bertanya, mengapresiasi, mau lewat chatnya boleh, mau lewat raise hand-nya boleh. Oke, mungkin ini terakhir dari saya Pak Wayan. Untuk sebelum ke teman-teman, ini udah yang direct message udah banyak, juga yang raise hand udah ada 3 orang. Mengalir bersama evolusi ruh gitu ya. Kalau kita berbicara tentang tubuh berevolusinya bisa terlihat fisik gitu. Bahwa tubuh manusia kan kalau kita ngelihat dari zaman manusia purba lah sampai sekarang ada evolusi lah gitu, kira-kira fisiknya tertampak gitu. Nah, kalau evolusi ruh itu gimana Pak Wayan? Apa sih ruh itu, bagaimana perubahannya, apa yang terjadi dan apa yang perlu kita ketahui tentang evolusi ruh itu sendiri gitu. Silakan. Ya. Jadi gini. Tubuh ini kan dari zaman ke zaman itu kan hampir mirip DNA-nya. Hampir mirip. Bentuknya hampir mirip, tidak jauh berbeda. Sama seperti kendaraan, sama-sama misalnya mobil, sama-sama buatan pabrik tertentu, diproduksi pada tahun yang sama, bentuk yang sama, lalu disuruh balapan. Yang satu dikendarai oleh orang yang baru-barunya ikut les nyetir, yang satu lagi dikendarai oleh sopir angkot, yang satu lagi dikendarai oleh shoemaker misalnya. Yang sudah berkali-kali naik mobil dengan segala macam ini. Kira-kira kalau disuruh balapan, yang menang siapa? Gampang dijawab. Tentu supir, karena dia sudah berpengalaman. Walaupun dia masuk ke tubuh yang sama-sama baru. Nah,
Di sebuah zaman kemudian lahir beberapa tubuh yang sama. Tapi kenapa tubuh yang satu bisa menjadi jauh lebih wise, jauh lebih sigap menghadapi perubahan-perubahan kehidupan, jauh lebih bisa ya memahami banyak hal dalam kehidupan ini, jauh lebih meningkat dalam kesadarannya. Padahal tubuhnya sama-sama diproduksi di tahun yang sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kematangan sang roh di dalamnya. Oke. Makanya di sebuah zaman, ada tubuh yang di dalamnya menjadi nabi, ada tubuh yang di dalamnya menjadi guru, ada tubuh yang di dalamnya menjadi penjahat. Itu karena perbedaan dari kematangan roh. Kematangan roh dicapai seperti shoemaker yang berkali-kali sudah berpengalaman menaiki mobil apapun, melewati berbagai kehendak ini. Ya. Oke. Seperti itu Kang Abu sederhananya. Oke, keren banget Pak Wayan, terima kasih. Jadi poinnya balik lagi ya, jangan heran kalau ada umur yang 13 tahun tapi dewasa banget gitu, karena matang-matang gitu ya. Jadi benar, kita nggak bisa menjudge by umur gitu, nggak bisa ngejudge by cover dan seterusnya, karena ya balik lagi, pematangan jiwa atau pematangan ruh ini memang benar-benar progres yang tidak terlihat secara kasat mata gitu. Terima kasih Pak Wayan, luar biasa malam hari ini. Banyak banget insight yang menjelaskan banyak hal yang asalnya asalnya buram gitu, tapi sekarang malam hari ini banyak yang jadi terang benderang. Terima kasih. Oke Pak Wayan, kita akan berdiskusi sama teman-teman. Oke, kita yang pertama menuju ke Ibu Anca. Ibu Anca, silahkan. Selamat malam Pak Wayan, selamat malam Mas Abu. Malam Bu Anca, silahkan Bu. Jika hati kita tertutup oleh nafsu, ambisi setinggi langit, maka kita akan melihat target empuk untuk dijadikan sasaran. Apakah hal ini menjadi salah satu peradaban evolusi kehidupan roh kita? Dan bisakah kita memanajemen jiwa kita? Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih Mas Abu. Oke, terima kasih Bu Anca. Asik nih pertanyaannya. Silakan Pak Wayan. Ya, setiap seleksi alam itu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Baik tantangan pada tubuh, tantangan pada pikiran, juga tantangan pada jiwa. Contohnya sekarang begini, ketika kecerdasan pikiran menghasilkan gadget yang banyak memancarkan radiasi, tubuh pun harus beradaptasi. Ketika tubuh kita, salah satu di mata kita tidak mampu beradaptasi dengan kebiasaan untuk terus-menerus menyerap cahaya. Ya, kalau di zaman dulu kan, cahaya diserapnya dari matahari. Ketika dia harus matahari tenggelam, dia mulai ngantuk, tidak ada cahaya lagi. Sekarang, dia terus-menerus dibombardir oleh cahaya. Sehingga hasil dari akal pikiran itu sendiri membuat seleksi tersendiri, proses adaptasi tersendiri kepada tubuhnya. Jadi hasil ini. Jadi tubuh membuat pikiran harus beradaptasi dengan perubahan dirinya menua, dirinya begini. Kemudian pikiran juga membuat tubuh harus mengikuti seleksi yang diciptakan oleh pikiran itu sendiri. Yaitu berupa teknologi. Termasuk ketika pikiran kita menciptakan target-target berupa ambisi-ambisi, ya, berupa tahta, harta, cinta yang harus ditemani oleh si tubuh ini untuk mengejar apa yang menjadi tujuan dari pikiran ini. Nah, itu yang tadi cerita di awal tadi itu. Ketika jiwa tidak mampu menghentikan itu, tidak mampu mengingatkan pikiran bahwa semua itu hanyalah hal-hal yang tak semestinya dikejar. Kenapa demikian? Kita mengejar, hari ini saya punya tanah 1 hektar, besok saya harus punya tanah 2 hektar, besoknya lagi harus punya tanah 3 hektar, dan kita terus berusaha mengejar sesuatu yang bertahan berapa lama? Tepat ketika kita mati di usia 80-90 tahun, kita mengumpulkan tanah 3 hektar selama hidup kita. Selama kita sibuk, kita mengumpulkan tanah 3 hektar. Begitu kita meninggalkan tubuh ini, dan kita menjadi jiwa, seluruh alam semesta yang tak terbatas ini adalah milik kita. Kita mengejar apa yang sudah menjadi milik kita sebenarnya. Oke. Ya. Saya jadi garuk-garuk kepala. Ini nggak kepikiran sih Pak Wayan. Ini sih benar-benar iya ya gitu. Oke. Ya, itu tadi. Apa? Bahkan ketika satu bumi ini pun kita miliki sebagai seorang, saya jadi pemimpin dunia. Seluruh bumi ini adalah kuasa saya. Bumi ini sangat-sangat kecil dibandingkan 30 miliar triliun
bintang dan planet-planet di dalamnya yang kita miliki. Tidak lama. Berapa umur kita? Ya. Kalau kita gunakan umur kita sampai 80-90 tahun untuk mengumpulkan seluruh bumi ini menjadi sertifikatnya hak milik kita, walaupun sia-sia, tak mungkin. Tapi setelah itu tanpa sertifikat kita miliki semuanya ini. Lalu itu tadi kita mengejar apa yang kita mengejar milik kita sendiri. Seperti kucing yang mengejar ekornya, berputar-putar mengejar ekornya sendiri. Jadi kita mengejar milik kita. Makanya di ajaran Buddha ada bilang begini. Buddha ditanya, ketika Siddhartha mengalami pencerahan ditanya sama seorang peramal. Ketika saya mengikuti jejak kakimu, saya lihat ada seseorang yang mulia, memiliki kerajaan yang luas sekali dan menjadi raja bagi alam semesta. Tapi kenapa yang saya temui hanya seorang biksu? Apa yang kamu punya sehingga jejak kakimu menunjukkan bahwa kamu ini memiliki segalanya? Aku tidak punya apa-apa. Tapi kenapa jejak kakimu menyatakan bahwa kamu pemilik semuanya? Ya, aku pemilik semuanya karena aku tidak memiliki apa-apa. Yes. Aku memiliki semuanya karena aku tidak memiliki apa-apa. Kadang-kadang ketika kita punya rumah, kita hanya tidur di rumah kita. Tapi pengemis di jalanan itu bisa tidur di mana saja. Seluruh rumah adalah rumahnya. Dia bisa tidur di mana saja, di emperan toko di mana. Dan kita harus punya uang untuk bisa ngontrak tokonya. Dan bahkan ketika kita ngontrak tokonya, kita bahkan tidak bisa tidur di emperan toko itu sendiri. Mana yang mau? Mana orang kaya yang bisa membeli kontrak toko, bisa mau tidur di emperan toko? Nggak bisa. Pengemis bahkan tidak punya uang, tapi dia bisa tidur di emperan toko. Jadi, tidak punya itu bukan berarti tidak punya. Ya, seperti itu. Jadi, jadi kemampuan jiwa kita untuk ya menyadari dirinya pemilik dari semua ini, maka segala dunia ini tidak penting lagi bagi dia. Kenapa? Karena untuk apa saya memiliki semua ini? Karena apa yang ada di bumi ini adalah serambi rumah saya. Serambi rumah saya, halaman rumah saya. Saya hanya sedang bermain-main di halaman rumah saya. Rumah yang diciptakan dibuat oleh seindah ini oleh ayah ibu semesta saya. Ibu saya materi, ayah saya adalah kecerdasan. Kecerdasan menjadi materi, dia menciptakan keindahan. Dan saya bermain-main untuk belajar pada taman-taman yang dia ciptakan. Belajar pada kisah-kisah kehidupan yang dia buat. Di depan dia menciptakan panggung ini. Untuk apa saya berusaha memiliki apa yang... Bener Pak Wayan. Ini kita lagi main di teras aja sih sebenarnya ya, belum masuk ke rumahnya. terus habis gitu betah lagi di teras gitu ya. Padahal rumahnya jauh lebih besar. Wah, luar biasa sih Pak Wayan. Ini asik banget sih. Terima kasih banyak Pak Wayan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Anca, mudah-mudahan menjawabnya. Wah, super, luar biasa, mind blowing. Oke Pak Wayan, ini ada sebelum ke Mas Aryo ada pertanyaan menarik nih. Ketika jiwa itu, ini ada 4 pertanyaan yang sama, jadi saya baca dan mungkin bisa menjawab gitu ya. Jadi ini mirip pertanyaannya. Ketika jiwa itu mengulang-ulang untuk terus hidup kembali, apakah ada jiwa yang baru atau sekarang yang hidup itu adalah jiwa yang terus berulang-ulang terus gitu? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu Pak Wayan, silakan. Dalam hasil penelitian Dr. Michael Newton, pernah ditanyakan hal yang sama. Kemudian terjawabnya di situ bahwa ketika ada satu jiwa yang benar-benar tidak bisa mengalami perubahan, sehingga akhirnya ya sudah diapa-apain juga nggak bisa, sudah dipermak segala macam nggak bisa, sehingga akhirnya apa? Benar-benar harus di-recycle menjadi sesuatu yang baru. Ya kadang-kadang dibutuhkan seperti itu, tetapi pada akhirnya kita diizinkan untuk terus berkembang, berulang-ulang sebanyak mungkin yang kita inginkan. Kecuali kita benar-benar tidak bisa. Ya samalah seperti apa ya? Ya, ketika kita punya handphone, ya, ada rusak kita perbaiki. Akhirnya benar-benar nggak bisa sama sekali. Udah, benar-benar diambil. Hal-hal penting diambil. Jadi dia benar-benar benar-benar di recycle, dijadikan sesuatu yang baru. Jadi barunya bukan berarti begini. Dia roh yang benar-benar harus dimulai dari awal lagi, di awal lagi, benar-benar tanpa pengalaman apa-apa. Seperti sebuah komputer yang benar-benar di-clearkan semua file-file yang pernah kita simpan, clearkan semua. Gitu. Benar-benar dimulai dari awal lagi. Gitu. Yang barangkali sudah tidak bisa diedit lagi segala macam di dalamnya, tidak bisa diedit segala macam lagi. Sudahlah ngetik ulang lah dari awal gitu. Saya kira seperti itu.
Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan dari teman-teman di Instagram Live. Bagaimana untuk mendelete segala sesuatu virus yang terlanjur terdownload sesuai dengan apa yang tadi dibicarakan? Silakan Pak Wayan. Kalau kita ingat di komputer itu kan ada kita mempunyai antivirus itu. Nah, jiwa kita ini kan adalah sebenarnya antivirus. Jiwa kita ini antivirus yang selalu mengingatkan dengan kebenaran-kebenaran dari dalam. Nah, ciri-ciri kita didatangin virus dari luar itu adalah menimbulkan gejolak, menimbulkan kekacauan dalam sistem ketenangan kita. Kalau kita dikuasai oleh jiwa kita, maka kita menghadapi kehidupan itu tenang. Apapun yang terjadi, kita bisa tenang. Tapi begitu ada gejolak, ketika kita menghadapi sebuah perubahan, menghadapi suatu peristiwa, ada gejolak, berarti tanda-tanda guncangan-guncangan itu disebabkan oleh virus-virus akal budi yang terlanjur terbenam di dalam diri kita. Bagaimana mendelete-nya? Mendelete-nya adalah dengan tadi antivirus tadi. Atau mungkin di restart, kemudian dengan antivirus kita restart, kadang-kadang refresh segala macam kita lakukan itu. Tapi kalau antivirus kita tidak mempan lagi terhadap virus yang masuk, ya sudah kita ganti lagi dengan antivirus yang baru. Ya, karena itu sebabnya antivirus kita itu harus terus-menerus diupdate. Jadi pembelajaran spiritual kita harus terus-menerus kita update. Karena kadang-kadang kita komputer itu tidak terhubung baik dengan antivirus yang sudah ada di dalam. Sehingga dia membutuhkan antivirus baru yang diciptakan dari luar. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan guru-guru. Ya mungkin karena selama ini pikiran kita jarang-jarang terupdate dengan antivirus yang ada di dalam dirinya sendiri. Sehingga dia membutuhkan masukan-masukan antivirus dari orang-orang lain di luar yang sudah terhubung dengan kecerdasan jiwanya. Jadi di situ sebabnya kita belajar kepada orang-orang yang lebih wise, lebih luas wawasannya, sehingga kita bisa menjadi lebih mampu menghadapi virus-virus yang masuk sebagai virus akal budi. Nah, karena kalau tidak, antivirus yang sudah kita miliki tidak tahu bahwa itu virus akal budi apa tidak. Tapi dengan belajar lebih banyak, kita tahu, ternyata ini virus akal budi yang lain. Ya, tanpa itu kita pikir ini sudah nggak berbahaya gitu, karena kita pikirnya begitu. Gitu. Nah, jadi cara mendelete-nya ya dengan mengupdate kemampuan-kemampuan kita sehingga kita bisa melihat sisi lain. Misalnya kalau tidak, ada ajaran yang mengatakan kepada kita bahwa berbohong itu dosa. Berbohong itu dosa. Kita pegang sebagai sebuah doktrin, berbohong itu dosa. Tetapi kemudian di ajaran yang lain mengatakan there is a white lies. Ada beberapa kebohongan yang boleh dilakukan dengan sebuah tujuan kebaikan, gitu misalnya. Ternyata itu membuat kita, kalau virus akal budi itu kan mendoktrin kita. Jadi ketika didoktrin kita kehilangan kemampuan kita untuk meluas, untuk berproses meluas. Tapi begitu ada yang baru, Nah, seperti itu misalnya. Ada yang mendoktrin kita, meludah itu tidak sopan, gitu misalnya. Tapi begitu kita lihat di Afrika sana, di daerah Kenya kalau tidak salah, di sana meludah itu biasa. Meludahin teman juga, bentuk-bentuk keakraban, itu contoh. Ternyata lain lagi. Jadi yang tadinya kita tolak sebagai hal yang buruk, ternyata di tempat lain, ini bukan hal yang buruk. Nah, itu pentingnya kita bisa memiliki alat screening virus akal budi. Sehingga yang di sini kelihatan baik, ini ternyata berbahaya buat kita. Ya. Contoh misalnya lagi, kalau di tempat lain kita diajarkan, kita harus sukses. Sukses itu adalah punya harta sekian, itu sukses. Di tempat yang itu. Di ajaran yang lain, ya mungkin kita akan bertemu guru yang mengatakan, banyak loh orang yang sudah kaya malah begini loh. Yang tadinya kita kira bukan virus akal budi, malah ternyata ketika kita ikuti malah menghancurkan kita. Ini contoh-contoh yang bahwa kita perlu mengupdate antivirus di dalam diri kita lewat berbagai pencerahan. Ya saya kira apa yang dilakukan dialog positif dengan mendatangkan banyak guru-guru, banyak orang-orang yang sudah berpengalaman dalam kehidupannya, itu membuat kita tahu bahwa ada virus-virus baru nih diciptakan selama ini. Kalau enggak kita nggak aware gitu. Jadi update terus antivirusnya. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Berikutnya Mas Aryo, silakan. Ya, tadi disinggung sedikit ya soal hubungan dengan pasangan, entah pada saat mungkin pacaran, kemudian jadi suami istri yang kadang-kadang begitu jadi suami istri kok jadi kaget gitu. Kalau misalkan waktu baru mulai pacaran masih girlfriend version 1,
terus naik ke version 2, version 3, version 4 itu rasanya makin seneng gitu. Tapi begitu pindah track dari girlfriend version 4 ke wife version 1, nah ini suka kaget. Waduh, karena ada hal-hal yang waktu pacaran itu mungkin kurang dalam, jadi nggak pernah kelihatan gitu. Jadi suami istri malah kaget, dan kalau udah jadi suami istri nggak bisa lepas, nggak bisa downgrade, ya memang harus jalan terus gitu. Nah, hal-hal seperti ini nih tadi kan mungkin karena salah satu indikasinya karena mungkin proses pacarannya kurang terarah lah gitu, mungkin hanya senang-senangnya aja gitu. Jadi memang kadang-kadang apa ya, suka harus ada proses tertentu yang dijalani, mungkin malah bahkan umur tertentu, karena kadang-kadang kalau baru umur 20-an, 30-an mungkin masih agak labil, tadi sudah disebutkan ya, masih pengen melakukan A, B, C, D gitu. Jadi masih pengen, ya memang aktivitasnya, keinginannya masih besar gitu untuk mencoba segala hal gitu. Dan menurut berbagai kajian juga, dan bahkan di beberapa agama seperti tadi disebutkan ya, dalam ajaran agama Buddha Siddhartha Gautama, itu kan dia mencapai tingkatan seperti itu setelah umurnya 40-an, ya kan? Setelah mengalami, dia pernah jadi orang kaya, pernah mengalami hal segala macam. Jadi memang sepertinya proses ini penting. Nah, masalahnya bagi setiap orang proses itu kan berbeda-beda kan, bentuk dan ragamnya kan. Malah kadang-kadang untuk yang generasi yang milenial ini, mereka maunya yang serba instan gitu. Nah, hal yang seperti ini kira-kira bagaimana ya cara mengolahnya supaya bukan dianggap sebagai petaka, tapi memang suatu hal yang ya memang harus dijalani. Jadi mereka paham bahwa kalau memang misalkan nggak perlu menikah umur 20-30, ya tunggu 40 pada saat sudah siap misalkan, ya tidak apa-apa. Jadi nanti pada saat switch girlfriend version 4 ke wife version 1 itu jadi tidak kaget gitu. Jadi gimana supaya meyakinkan orang-orang seperti ini? Itu saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Aryo. Silakan Pak Wayan. Ini dalam nih pertanyaannya, silakan. Ya, mungkin karena begini. Pernikahan itu kan harus 4 kali, bukan 3 kali lagi, 4 kali sekarang pernikahan. 3 kali nggak cukup, 4 kali. Sehingga dalam proses pernikahan 4 kali itu, dulu di kehidupan sebelumnya, kita memulainya di usia yang lebih tua, sehingga prosesnya menjadi malah kelewatan, kurang cukup. Sehingga sekarang terjadi pernikahan yang lebih muda, sehingga kemudian seharusnya mendapatkan kesempatan yang lebih panjang untuk belajar dari pernikahan 1 ke pernikahan 2 ke pernikahan 3 dan akhirnya ke pernikahan 4. Tapi ini pun jarang dilakukan secara serius, sehingga akhirnya selalu banyak orang gagal di pernikahan keduanya. Sehingga ketika dia gagal di pernikahan keduanya, jadi pernikahan itu menjadi sia-sia untuk mengajari kita sebuah pengalaman rasa menjadi Tuhan. Karena bagi saya, pernikahan adalah jalan cinta untuk berjumpa Tuhan. Karena pernikahan itu berjalan cinta berjumpa Tuhan. Sehingga kalau kita ingin mengalami rasa menjadi Tuhan, kita harus belajar menikah 4 kali. Menikahkan tubuh yang pertama, menikahkan pikiran yang kedua, menikahkan jiwa yang ketiga, dan menikahkan keluarga besar dari pihak wanita dan pihak laki-laki. Sehingga di situ kita akan mengalami rasa bahwa di pernikahan tubuh kita belajar mengalami rasa bagaimana Tuhan menciptakan materi berupa alam semesta ini dari dirinya. Tuhan menciptakan alam semesta, materi alam semesta dari dirinya. Ketika kita menjadi ayah dan ibu, kita menciptakan alam semesta kecil dari diri kita. Di pernikahan kedua, kita belajar menyatukan seluruh kecerdasan yang terpisah-pisah. Kecerdasan yang maskulin dan kecerdasan yang feminim. Yang dulu kita bawa sebagai, ya karena gini, ketika alam semesta diciptakan sebagai materi dan yang mengisi materi itu, ya sehingga menjadi makhluk hidup, benda-benda ini seperti itu. Kita harus mengalami rasa di dalam tubuh laki-laki, rasa di dalam tubuh wanita. Menyatukan rasa dan rasio, sehingga butuh pernikahan kedua. Nah, ketika pernikahan kedua gagal, ini yang sering menjadi penyebab orang cerai, orang kemudian bertengkar, orang gagal berevolusi terhadap perubahan-perubahan, karena dia gagal di pernikahan kedua. Ya, pada beberapa orang dia gagal di pernikahan pertama untuk menghasilkan alam semesta kecil, anak-anak. Tapi belum tentu kegagalan itu merupakan sebuah kegagalan. Bisa saja dia memang tidak bertugas untuk reproduksi, meneruskan keturunan manusia. Tetapi dia bertugas untuk mempelajari dirinya, untuk fokus pada pernikahan keduanya. Tapi banyak kemudian orang ketika gagal memiliki di pernikahan pertama menghasilkan semesta kecil, putra-putri, dia menyerah di situ. Padahal mungkin saja itu bukan tugasnya kali ini. Di kehidupan kali ini tugasnya adalah belajar lebih banyak, fokus pada bagaimana menikah kedua, menikah pikiran. Sehingga hasilnya adalah saling sepaham.
Lalu mungkin di kehidupan berikutnya dia baik-baik saja, nikah pertama punya anak, nikah kedua dan sebagainya. Lalu dia belajar menikahkan jiwanya, belajar menyatukan sifat maskulin dan feminin dari sepasang satu jiwa yang membelah menjadi belahan jiwa tadi. Ketika dia sudah mengalami rasa menjadi maskulin feminin, Adam dan Hawa kembali menyatu. Ya, Hawa kembali ke tulang rusuk Adam. Jadi dia menyatu sifat-sifat itu. Disitulah terjadi kemanunggalan antara tubuh dan jiwa. Seperti manunggalnya kembali Rama dan Sinta. Nah, dari situ kemudian kita akan bisa mengerti bahwa proses-proses itu pun adalah evolusi. Jadi ada banyak macam evolusi. Evolusi roh itu salah satunya melalui jalan pernikahan. Ada jalan evolusi roh itu jalan tindakan dengan melakukan kebaikan. Jadi belajar dari kebaikan. Belajar untuk apa? Mencapai kosong. Melakukan kebaikan untuk mencapai sebuah puncak dari kebaikan yaitu ketulusan. Melakukan pembelajaran diri dengan pengetahuan-pengetahuan agar sampai di puncaknya yaitu merasa tidak tahu apa-apa. Atau melakukan kegiatan-kegiatan duniawi, bisnis segala macam, untuk sampai pada titik pemahaman bahwa sesungguhnya apa yang saya kejar itu sudah saya miliki sepenuhnya. Nah, jadi semua itu proses itu adalah ajakan supaya kita terus-menerus melihat diri kita yang sejati. Ya, entah lewat pernikahan yang menyatukan yang tadinya sebagai satu jiwa tunggal yang membelah menjadi maskulin feminin, yang terus-menerus belajar menyatu lewat pernikahan, atau yang satu sumber sebagai pengetahuan yang kemudian menyebar menjadi banyak pengetahuan, kemudian dikumpulkan lagi lewat pembelajaran-pembelajaran. Atau dari satu kecerdasan menjadi kecerdasan jiwa, lalu membelah lagi menjadi berbagai kecerdasan yang ada di setiap ciptaan, lalu dia kumpulkan lagi itu semua. Dari Sang Pencipta mengumpulkan kecerdasan dirinya yang tersebar melalui semua ciptaan, itu juga sebuah proses untuk evolusi. Mau pilih proses evolusi yang mana, silahkan. Dan kita semua akan pernah mengalami semua proses itu. Pernah mengalami proses mengumpulkan rasa melalui pernikahan, ada proses mengumpulkan kecerdasan melalui pembelajaran alam, ada proses mengumpulkan ciptaan ini untuk mengerti bahwa ini semua ciptaanku, gitu. Ini tanda petik. Nah, itu semua adalah proses itu. Nah, bagaimana kita bisa mencapai itu? Tentu dengan selalu membawa bekal pemahaman bahwa tugas saya di sini dengan alat berupa pikiran dan perasaan ini adalah mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman rasa. Itu, mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman rasa dengan pikiran, otak kiri rasio kita, dan rasa di otak kanan kita. Entah rasa melalui pernikahan, entah rasa melalui seperti sekarang ini, entah rasa seperti apapun. Ya, tugas-tugas kehidupan itu. Jadi itu cara kita mengumpulkan itu. Jadi ya seperti itu. Kita berevolusi bersama, panggilan jiwa kita mengikuti apa yang dibisikin oleh hati nurani kita melalui inspirasi-inspirasi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Nanti mungkin ada topik khusus tentang pernikahan Pak Wayan, ini tampaknya menarik banget gitu ya. Ini harus kita selami lagi nih, karena menarik banget tadi pernikahan dengan tubuh, pikiran, jiwa, dan keluarga besar ini. Saya rasa hal yang penting untuk kita sadari dalam konteks pernikahan yang holistik gitulah kira-kira. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Baik, berikutnya Aira Gisela, silakan. Ya, halo, selamat malam Pak Wayan, Kang Abu. Selamat malam. Aku sebetulnya ada yang mau ditanyain. Ini agak sulit, gampang-gampang sulit, tapi pertanyaan yang besar dan mengganggu sekali. Sebelumnya terima kasih juga Pak Wayan, kita udah bantu saya lewat WhatsApp. Jadi gini, tadi Pak Wayan bilang kita harus membiasakan diri untuk mendiamkan ego ya Pak ya. Nah, ada satu kesulitan yang sangat besar bagi diri saya. Bagaimana caranya mendiamkan ego? Dalam arti di sini ego adalah pikiran ya Pak ya, kalau yang saya tangkap. Bagaimana caranya kita mendiamkan ego, terutama ego untuk melepaskan atau mengikhlaskan. Dan bagaimana caranya kita melatih atau menterapi diri kita agar kita selalu mendengarkan hati nurani kita Pak. Itu aja sih pertanyaan saya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kang Abu. Ya. Terima kasih, pertanyaannya sangat esensial. Keren banget, terima kasih. Silakan Pak Wayan.
Ya, jadi dalam ilmu yang psikoanalisa, kita pahami bahwa ego itu bukan sesuatu yang negatif, dalam arti negatif yang buruk, bukan. Ego itu hanya sebuah reaksi dari sekumpulan memori-memori pikiran kita yang membentuk sesuatu yang kita sebut ego, sebuah reaksi. Jadi begini, tubuh kita ini, ya jadi seperti tadi ya, manunggaling kaula Gusti, tubuh kita bertugas melayani jiwa kita. Pikiran kita juga bertugas melayani jiwa kita. Nah, tubuh kita dalam proses dia melayani jiwa kita, dia selalu menjaga dirinya supaya tidak rusak, tidak sakit, tidak mati. Maka dia dengan kecerdasannya dia membangun sistem imunitas, sistem kekebalan. Sedikit saja ada kuman-kuman yang mungkin membuat dia akan sakit, akan mati, maka dia akan berusaha melakukan perlawanan dengan sistem imun. Kalau masuk lewat saluran napas, dia bersin. Kalau masuk lewat makanan, dia muntah. Atau kalau terlanjur masuk, dia keluarkan dengan buang air besar. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa menyakiti, tiba-tiba panas, api, dengan refleks dia menjauh. Jadi refleks. Jadi dengan kecerdasan tiba-tiba dia berusaha menghindari apa yang mungkin menyakiti dia. Itu sistem imun pada tubuh fisik kita, supaya tubuh kita tidak terluka dan terhenti tugasnya gara-gara gagal untuk mengatasi seleksi-seleksi alam berupa virus-virus, kuman-kuman, atau hal-hal yang mungkin menyakitinya, baik fisik maupun non-fisik. Nah, jadi wajar. Tetapi begitu reaksi imun kita berlebihan, harusnya hanya bersin, tetapi double menjadi bersin-bersin, kita terganggu. Dari bersin baik, tapi bersin-bersin tidak bagus. Batuk itu bagus, tapi begitu batuk-batuk bahaya. Buang air besar bagus, tapi begitu buang air besar sakit. Nah, jadi buang air kecil bagus, tapi begitu buang air, jadi ketika double, 2 kali lipat, jadi berulang, disitulah terjadi tanda-tanda kerusakan. Nah, sama dengan begini, pikiran dan perasaan kita berfungsi menjaga dirinya agar tidak tersakiti. Begitu perasaan merasa tersakiti, di situ ego akan bereaksi sebagai sistem imunitas bagi pikiran kita. Kalau dia marah, wajar, sama seperti tubuh yang bersin. Tapi begitu tubuh bersin-bersin, berbahaya, tidak bagus, alergi, dan bisa sesak. Sama dengan ego kita. Kalau kita marah, wajar. Tapi begitu marah-marah, 2 kali ya, marah-marah, begitu kita takut, wajar. Takut itu melindungi kita, itu reaksi ego. Tapi begitu kita takut-takut, nah itu jadi grogi, jadi begini, segala macam. Kalau kita sedih, wajar. Tapi kalau kita sedih-sedih, jadi berulang-ulang, jadi sedihnya berlanjutan, akhirnya dia juga berbahaya. Yang tadinya dia bermanfaat, dia jadi berlebihan. Sabar juga bagus, tapi kalau sabar, dan seterusnya, nggak jadi apa-apa kita. Misalnya, seorang ayah, kemudian didatangin istrinya, "Papa, hari ini kita masak apa? Karena beras di dapur lagi habis." Sabar. Nah, kalau mengatakan begitu terus sabar, besok juga sabar lagi, kapan makannya gitu, kapan beli berasnya. Nah, artinya sekali boleh, 2 kali berlebihan berbahaya. Nah, bagaimana kemudian cara kita mendiamkan ego kita? Karena ego kita hanya bereaksi ketika pikiran dan perasaan kita merasa akan tersakiti, maka hindari pikiran dan perasaan kita merasa tersakiti. Ya, kapan kita merasa tersakiti, maka kita akan bereaksi. Tapi begitu kita tidak tersakiti, maka kita tidak akan bereaksi untuk marah-marah. Misalnya, ketika wajah kita jelek, diejek, kalau kita menolak ejekan itu, merasa tersakiti, kita bisa marah-marah. Tapi seandainya kita adalah pemain pelawak, dengan wajah jelek kita jadi pelawak. Tapi kalau gara-gara itu kita diejek dan sebagainya, kita dapat uang, kita nggak tersakiti, malah kita mungkin mengundang orang untuk mengejek kejelekan kita, supaya dapat uang. Nah, jadi reaksi ego kita berbeda. Yang tadinya marah ketika dikatakan jelek, malah menjadi bagus. Nah, artinya apa? Kuncinya adalah mendiamkan reaksi ego adalah belajar tidak menderita, belajar untuk tidak menderita oleh sebuah stimulus dari luar. Bagaimana kita bisa untuk tidak menderita oleh stimulus dari luar? Belajar menerima. Kalau kita menolak, maka pikiran kita akan merasa menderita. Begitu pikiran kita merasa menderita oleh sebuah penolakan, maka ego kita bereaksi. Nah, begitu ego kita bereaksi, nah, bagaimana menghentikan ego kita setelah dia bereaksi? Segera hentikan pikiran kita yang merasa tersakiti. Misalnya begini, kita kena macet panjang.
mulai kita jengkel, mulai kita menolak kemacetan, mulai kita marah-marah. Ego kita bereaksi, wah ini kurang ajar nih kok macet begini dan sebagainya. Tapi begitu kita melihat kenyataan penyebab kemacetan adalah sebuah kecelakaan yang berat di situ, dan kita lihat bagaimana korbannya menderita. Lalu kita bisa menerima penyebab dari kemacetan yang tadi kita tolak. Mungkin kita akan berhenti seketika marah-marah. Ego kita akan berhenti bereaksi marah-marah. Yang tadinya ketika marah-marah kita mungkin nyalahkan pemerintah, nyalahkan orang-orang di depan kita yang bawa mobil yang membuat macet, sementara kita pun yang kena macet ini bawa mobil. Kita menyebabkan kemacetan yang di belakang, kita mengarahkan penyebab kita macet adalah mobil-mobil di depan kita. Tapi begitu kita lihat kebenarannya, oh ternyata kecelakaan. Mungkin kita malah jadi kasihan, kemarahannya hilang, berubah menjadi empati. Nah, ketika kita tahu kebenaran, itu kuncinya. Ketika kita tidak tahu kebenaran apa yang ada di balik setiap peristiwa, kita menolak. Ketika kita menolak, maka kita bereaksi ego kita. Jadi cara menghentikannya adalah lihat, kupas kebenaran di balik setiap peristiwa. Karena orang lebih mudah menerima kebenaran daripada ketidakbenaran. Dan sayangnya sekali, pikiran yang ingin mengetahui kebenaran dibimbing oleh ego untuk mencari kesalahan. Kira-kira ketemu kebenaran apa enggak? Nggak bisa. Karena apa? Ego kita ketika pikiran kita menderita oleh ketidakbenaran yang dia lihat, dia mencoba mencari kebenaran dengan cara mengikuti bisikan ego yang mengajaknya melihat kesalahan-kesalahan. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berputar-putar menjadi lingkaran setan. Nggak ketemu kebenaran karena dia cari kesalahan demi kesalahan orang lain. Ini siapa salah dalam peristiwa ini, siapa yang salah, apa salah, dan akhirnya dia menderita oleh banyaknya hal-hal yang salah. Satu kesalahan menimbulkan satu keluhan, begitu banyak kesalahan yang dia temukan, banyak keluhan. Seperti itu Kang Abu. Luar biasa. Menghentikannya Terima kasih Pak Wayan. Intinya juga tadi bahwa kita harus terampil dalam menderita gitu ya Pak Wayan ya. Belajar menerima dalam penderitaan itu sendiri. Ya. Terima kasih banyak Pak Wayan. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Wayan. Terima kasih. Tidak terasa sudah 20.59 dan mungkin pertanyaan dari Mbak Aira yang akan jadi pertanyaan penutup. Mohon maaf ini banyak banget pertanyaan yang belum dibacakan tetapi karena waktu. Tapi mudah-mudahan nanti lain waktu ketika Pak Wayan hadir kembali nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan ada lain waktu yang bisa nanti kita berjumpa lagi untuk diberikan pencerahan lagi. Terima kasih Pak Wayan, malam hari ini sangat cerah. Malam hari ini sangat benar-benar mendapatkan satu hal yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih banyak Pak Wayan. Sekali lagi teman-teman Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan untuk Pak Wayan. Kita doakan Pak Wayan agar sehat selalu dan selalu menginspirasi kita semua. Terima kasih sekali lagi. Pesan semesta tadi mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Strong message yang benar-benar jelek banget ke hati saya malam hari ini tuh adalah jangan terlalu sibuk untuk mencari sesuatu yang tidak bisa dibawa pulang. Dan mudah-mudahan itu akan jadi pelajaran untuk kita di malam hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.